Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babun mata yuqda qada'u Ramadan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la basa ay yufarraqa li qaulillahi ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab fi shaumil ashri la yasluhu hatta yabda'a bi Ramadan. Wa qala Ibrahim idza farrata hatta ja'a Ramadanun akhar yasumuhuma wa lam yara alaihi ta'aman. Wa yudhkaru an Abi Hurairah mursalan Ibnu Abbas annahu yut'imu wa lam yadhkurillahu al-it'ama innama qala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini bab yang ke-40 dari Kitabus Shaum yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau di dalam bab ini, babu ma yuqda, babun mata yuqda qada'u Ramadan. Bab tunggakan atau kapan tunggakan Ramadan itu ditunaikan, diselesaikan. Ya. Dibawakan bab ini oleh Imam Al-Bukhari dengan bentuk pertanyaan, karena di dalam penyelesaian tunggakan puasa Ramadan ada rincian-rincian hukum di dalamnya. Telah berlalu bersama kita isyarat tentang sejumlah orang yang diizinkan mendapat udzur untuk tidak berpuasa. Mereka yang mendapat udzur untuk tidak berpuasa ini terbagi 3. Yang pertama, ada yang wajib membayar qadha, yaitu dia mengganti puasanya, mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan cara berpuasa di hari-hari yang lain sejumlah puasa yang telah dia tinggalkan. Yang kedua, ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kewajiban membayar fidyah. Iya. Dan membayar fidyah adalah memberi makan untuk orang-orang miskin. Dan ini telah kita terangkan sebagian dari hukum-hukumnya pada bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada yang wajib membayar kafarah. Dan ini juga sudah berlalu penjelasannya. Iya. Terkait dengan orang yang berkewajiban membayar qadha, kapan dia mengqadha, mengganti puasanya? Orang yang membayar qadha itu ada beberapa orang. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, seorang musafir. Yang ketiga, perempuan yang haid dan nifas. Yang keempat adalah orang yang baik. Atau itu 4 ya semuanya. Tentang orang yang punya kewajiban untuk membayar qadha. Kalau dia punya tunggakan di bulan Ramadan, kapan dia selesaikan? Nah, ini beberapa hukum akan diterangkan oleh Al-Bukhari. Kata beliau, wa qala Ibnu Abbas la ba'sa ayyufarraq. Berkata Ibnu Abbas, tidak apa-apa untuk dibayar secara terpisah. Ya, jadi kalau misalnya dia punya tunggakan di Ramadan 10 hari, boleh dia bayar sehari di bulan Syawal, 2 hari di bulan Dzulqa'dah, 3 hari di bulan Dzulhijjah, 5 hari di bulan Muharram. Jadi 10 semuanya. Boleh dia bayar secara terpisah.
Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hari-hari yang dia tinggalkan itu dia ganti dengan berpuasa di hari-hari lain. Kalimat di dalam ayat di hari-hari lain ini umum, tidak ditentukan hari mana. Di hari mana. Kemudian kalimat di hari-hari lain ini juga tidak menunjukkan harus dibayar sekaligus. Tapi boleh dipisah-pisah. Jadi kalau dia punya tunggakan 10 hari, tidak wajib dia bayar 10 hari sekaligus. Boleh dia bayar secara beransur. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab fi Shaum al-Ashr, la yasluh hatta yabda bi Ramadan. Nah, ini yang kedua. Bagaimana kalau seorang misalnya punya tunggakan puasa Ramadan? Apakah dia boleh melakukan puasa sunnah yang lainnya padahal dia belum membayar puasa Ramadannya? Sa'id bin Musayyab berkata tentang puasa al-Ashr. 10 hari apa ini? Maksudnya Ashr Dzul Hijjah. 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Kata beliau, la yasluhu hatta yabda'a bi Ramadan. Tidaklah pantas dia melakukan puasa 10 hari di bulan Dzul Hijjah itu sampai dia memulai membayar tunggakan puasa Ramadannya. Nah, kalau berkata yang paling afdalnya, paling pantasnya seperti itu, ya memang betul. Dia menyegerakan penunaian hal yang wajib daripada hal yang sunnah. Tetapi kalau misalnya di kondisi waktu mendesak, ya, sudah masuk 10 hari bulan Dzul Hijjah, dia punya tunggakan puasa 5 hari di bulan Ramadan belum dia bayar, maka boleh saja dia memulai berpuasa 10 hari Dzul Hijjah. Sebab puasa 10 hari Dzul Hijjah ini waktunya terbatas pada awal Dzul Hijjah. Kalau dia tidak berpuasa kan hilang keutamaannya. Ya, maka boleh saja dia berpuasa 10 hari Dzul Hijjah dahulu. Setelah itu nanti, ya, kapan dia punya kesempatan dia lunasi hutangnya 5 hari itu. Yang jelas hutangnya tidak boleh dia bayar lewat dari bulan Sya'ban, sebagaimana akan diterangkan. Baik. Kecuali di bulan Syawal, ya, kecuali puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, menurut pendapat yang lebih kuat, hendaknya dimulai dulu dengan puasa Ramadan, baru dia puasa Syawal. Karena keterkaitan keutamaan berkaitan dengan bulan Syawal, nafsnya itu mengarahkan kepada penyempurnaan Ramadan dahulu. Ya, karena hadits Abu Qatadah, riwayat Muslim, man shama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama shama ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Perhatikan teks haditsnya, ya. Man shama Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan. Ya, kata Ramadan dia dapatkan, dan seorang dikatakan berpuasa Ramadan kalau dia sudah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atau berpuasa sebagian? Dia harus berpuasa 1 bulan penuh. Nah, kalau dia sudah berpuasa 1 bulan penuh baru dia lakukan 6 hari, barulah dia dapat keutamaan. Iya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kalau seorang punya tunggakan puasa Ramadan dan ingin melakukan puasa sunnah, boleh saja dia lakukan puasa sunnah tersebut kalau dikhawatirkan waktunya luput sebelum dia membayar tunggakannya. Kecuali kalau puasa sunnah itu berkaitan dengan apa? 6 hari di bulan Syawal. Sebab keutamaan yang didapatkan dari puasa 6 hari di bulan Syawal itu diikat dengan penyelesaian puasa di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi harus diselesaikan dahulu tunggakannya. Kemudian beliau berkata, wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, siapa Ibrahim? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Nah,
idza farraqa hatta jaa Ramadan akhar yasumuhuma wa lam yara alaihi it'aman. Iya. Kata Ibrahim An-Nakhai, kalau dia menelantarkan hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia berpuasa sekaligus. Iya. Tapi tidak ada kewajiban memberi makan. Baik, maksudnya apa? Sekarang misalnya ada orang punya tunggakan 10 hari di bulan Ramadan. Datang Ramadan berikutnya belum dia bayar. Maka begitu datang waktu bulan Ramadan, dia puasa Ramadan yang telah datang itu. Adapun 10 harinya nanti begitu selesai Ramadan, segera dia lunasi. Tetap dia lunasi. Hanya saja bagi Ibrahim An-Nakhai tidak ada kewajiban memberi makan. Tidak ada kafarah dengan memberi makan. Jelas ya? Wa yadhkar an Abi Hurairah mursalan wa Ibnu Abbas annahu yut'am. Dan disebutkan dari Abu Hurairah secara mursal. Perhatikan bahasa Al-Bukhari ya, wa yadhkar sigha at-tamrid. Menunjukkan ada pelemahan. Dan disebut juga dari Ibnu Abbas bahwa memberi makan. Jadi ini pendapat sebagian sahabat. Siapa yang mengakhirkan puasa, ya, tanpa udur ini ya. Ingat pembahasannya ini kalau diakhirkan tanpa apa? Tanpa udur. Jadi kalau dia punya tunggakan puasa Ramadan 5 hari, masuk Ramadan berikutnya belum dia bayar tanpa udur, maka sebagian ulama berpendapat setelah Ramadan kedua berlalu, dia wajib melunasi 5 hari sekaligus memberi makan 5 kali. Memberi makan 5 orang miskin. Sejumlah hari yang apa? Yang dia tinggalkan. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Jelas ya? Dan disebut di sini dari 2 orang sahabat. Al-Bukhari menguatkan yang mana? Akhirnya Al-Bukhari menguatkan tidak memberi makan. Kata beliau, walam yadhkurillahu ta'ala li'ta'am. Al-Bukhari, Allah tidak menyebut memberi makan di dalam Al-Quran. Innama qala fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah hanya berfirman, dia hanya membayar sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan. Ya, dia bayar di hari-hari lainnya. Jadi hanya disebut mengganti puasanya secara umum. Di hari-hari mana saja. Dan tidak disebut tentang apa? Tentang memberi makan. Tidak disebut tentang memberi makan. Dan ini insyaAllah ta'ala yang lebih kuat. Bahwa kalau misalnya ada yang mengakhirkan puasanya tanpa udzur hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia wajib untuk apa? Tetap wajib untuk mengganti puasanya. Adapun apakah dia membayar kafarah memberi makan? Jawabannya tidak. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan hal tersebut. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah memberikan dalil yang lain tentang hal ini berkaitan dengan masalah waktu mengqadha puasa Ramadan. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي. قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية الجعفي الكوفي. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة أبو سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون على الصوم كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيى الشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kana alayya as-shaum min Ramadan. Aisyah, saya mempunyai tunggakan puasa di bulan Ramadan. Kata alayya menunjukkan tunggakan kewajiban. Jadi maklum ini perempuan ya, setiap bulannya pasti apa? Ada kebiasaan bulanan. Dia haid
Kalau begitu pasti dia meninggalkan apa? Meninggalkan puasa. Nah, kata Aisyah, "Fama astati'u an yaqdiyahu illa fi Sya'ban." Saya tidak mampu untuk mengganti puasa itu, mengqadha puasa itu kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Qala Yahya, berkata Yahya, kenapa tidak diganti? Asyghlu minan nabi atau bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sibuk mengurus Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maksudnya di sini ucapan Yahya bukan penafsiran dari Yahya ya, tapi Yahya bin Sa'id meriwayatkan tambahan dengan sanadnya itu tadi dari Abu Salamah dari Aisyah. Aisyah menyebutkan alasannya kenapa dia tidak bisa mengganti kecuali di bulan Sya'ban, karena sibuk apa? Mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam hadis ini pertama terdapat penjelasan bahwa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa. Dia wajib berbuka. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam hadis ini bahwa siapa yang mempunyai tunggakan puasa Ramadan, dia wajib untuk membayarnya. Dan asalnya membayar tunggakan puasa Ramadan itu sesegera mungkin. Itu asal. Karena Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan perintah bersegera melakukan kebaikan. Iya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan batasan terakhir waktu mengqadha. Bahwa waktu mengqadha puasa batasan terakhirnya adalah apa? Adalah bulan Sya'ban. Iya. Bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di sini Aisyah berkata, saya tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Iya. Andai kata misalnya boleh diundur hingga melewati Sya'ban, masuk Ramadan berikutnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya maka tidak perlu Aisyah capek-capek untuk apa? Mengundur sampai Sya'ban saja. Ya. Karena itu bahasa beliau, saya tidak mampu untuk menggantinya. Kecuali di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah batasan terakhir. Karena itu, ya. Para ulama menyebutkan bahwa siapa yang mengundurkan penggantian puasa, qadha puasa Ramadannya hingga lewat Sya'ban, dia akhirkan tanpa udur, dia dianggap berdosa karena meninggalkan kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban. Iya. Karena itu, seorang muslim apabila ia telah memiliki kemampuan untuk mengganti puasanya, segera dia ganti. Jangan dia undur-undur lagi. Ya, dan ini masalah mengundur-undur ini yang menjadi hambatan di banyak orang. Ya, contoh sederhana ya, puasa Syawal. Itu selesai Ramadan tanggal 1 memang tidak boleh puasa. Karena hari Id. Tanggal 2, tanggal 3 oh kita senang-senang dulu. 4 oh masih santai. Baru saja selesai. Terus santai-santai akhirnya hampir selesai bulan Syawal dan dia belum mampu melaksanakan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini karena mengundur-undur. Karena itu harusnya apalagi tunggakannya berupa kewajiban, ya, dari Ramadan, jangan dia undur. Ya. Sesegera mungkin dia lakukan kapan Allah memberikan kesempatan. Baik, jadi kesimpulannya bahwa batasan terakhir mengqadha puasa Ramadan adalah apa? Adalah bulan Sya'ban. Kalau ada yang mengakhirkan melewati bulan Sya'ban, maka ini tidak lepas dari 2 keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengakhirkan karena udur. Kalau dia mengakhirkan karena udur, seperti misalnya seorang yang musafir terus, seorang perempuan di Ramadan, dia haid atau dia nifas. Begitu selesai Ramadan, langsung hamil, tidak mampu berpuasa. Begitu melahirkan, hamil lagi. Ya. Setelah selesai nifasnya,
Ya, hamil lagi. Ya. Yang seperti ini dikatakan punya apa? Punya udzur. Jelas ya? Kalau dia punya udzur tidak ada masalah, dia tidak berdosa mengakhirkan, sebab di luar kemampuannya. Kapan dia punya kemampuan segera dia lunasi. Ya. Yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang mengakhirkan tanpa udzur, ini yang berdosa sebab dia sudah meninggalkan kewajiban. Di mana mengqadha puasa Ramadan itu hanya boleh hingga akhir Sya'ban saja. Semoga rahimahullah taala. Babul haidi tatruku as-shauma was-shalah. Wa qala Abu Zinad inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafir ra'yi. Fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha min dalika anal haidha taqdi as-siyama wa la taqdi as-shalah. Ya. Ini bab yang ke-41. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babul haid tatrukus shaum was shalah. Bab seorang perempuan yang haid meninggalkan puasa dan meninggalkan salat. Iya. Bab ini datang setelah pembahasan qadha. Al-Bukhari ingin mengisyaratkan, beliau ingin menjelaskan bahwa perempuan yang haid kewajibannya kalau dia meninggalkan puasa, kewajibannya bukan membayar fidyah, bukan membayar kafarah, tapi kewajibannya apa? Adalah qadha. Dia mengganti puasanya. Iya, sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan pada saat haid. Jadi beliau terangkan kalau perempuan haid, babul haid, bab tentang perempuan haid yang meninggalkan puasa dan salat. Kalau dia tinggalkan puasa, perempuan yang haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa. Kalau dia tidak salat, dia tidak puasa. Apakah dia ganti salat dan puasanya? Atau yang dia ganti salat saja? Atau yang dia ganti puasa saja? Nah, ini akan diterangkan di sini. Beliau sebutkan ucapan Abu Zinad. Dan ini termasuk fawaid yang indah di dalam Sahih Al-Bukhari. Waqala Abu Zinad, berkata Abu Zinad, wa huwa Abdullah bin Dakwan. Inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafir ra'i. Sesungguhnya sunnah-sunnah itu dan bentuk-bentuk kebenaran itu kadang atau sering sekali datang menyelisihi pendapat yang dipegang oleh banyak manusia. Iya. Dan ini ketentuan ya di dalam banyak kebenaran. Sebab kadang apalagi pendapatnya adalah pendapat yang sudah dikotori dengan banyak ilmu-ilmu yang rusak, pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Ya. Kalau disampaikan kepadanya sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kebenaran, ya seakan-akan kebenaran itu bertentangan dengan pemahamannya, bertentangan dengan pemikirannya. Ya. Maka ini sering terjadi, kata Abu Zinad. Tapi kaidahnya kata beliau, fama yajidul muslimuna buddan min tibaiha min dzalik. Ya. Maka apa saja yang kaum muslimin wajib dia mengikuti dari hal tersebut, ya, dia ikuti hal itu. Karena itu yang merupakan kewajibannya, tidak boleh dia mengikuti pendapatnya. Min dzalika, dari hal tersebut yang wajib diikuti, annal haid taqdi siyam wa la taqdi shalah. Dari sunnah bahwa perempuan haid dia mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Ya, kalau dipikir dengan akal, loh, kok salat yang lebih agung syariatnya daripada puasa? Ya, rukun Islam yang kedua tidak diqadha, kenapa puasa diqadha? Nah, itu kalau dipikir dengan apa? Dengan ra'i. Ya, tapi ra'i ini bertentangan dengan sunnah. Karena sunnah Nabi, perempuan haid, dia hanya mengqadha apa? Mengqadha puasa saja, tidak mengqadha salat. Baik. Dan ini pelajaran yang sangat berharga ya dari Abu Zinad. Dan kaidah tetap bahwa kebenaran itu yang dijunjung tinggi.
Walaupun menyelisih pendapat kita. Menyelisih akal kita. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadits. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam wa huwa Sa'id ibn al-Hakam. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa huwa Muhammad bin Ja'far ibnu Abi Katsir al-Ansari. Nah, Gundar enggak di sini tempatnya. Ini sanad Madani ya. Berkaitan dengan rawi al-Hijaz. Ya. Qala haddatsani Zaid ibn Aslam al-Madani. Maula Umar bin Khattab. Ma'ruf min a'immatil ma'rufin. An Iyad wa huwa Iyad ibn Abdullah bin Sa'ad al-Qurashi al-Makki. Thiqah dari Royal Jamaah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Wa Sa'id wa huwa Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Ada 3 orang sahabat, semuanya namanya Sa'ad bin Malik. Ini yang pertama, Sa'id al-Khudri. Yang kedua, ayah dari Sahal as-Sa'idi. Yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama ayahnya juga Malik. Qala, beliau berkata, Qala annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Baik, Abu Sa'id berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah perempuan haid kalau dia sedang haid, kalau dia selesai haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa, fadzalika nuqsanu diniha, maka itulah kekurangan agamanya. Iya. Jadi pendalilan Imam Al-Bukhari di bab ini jelas ya, berdasarkan hadits bahwa perempuan yang haid dia tidak berpuasa dan tidak apa? Dan tidak salat. Tidak berpuasa dan tidak salat. Iya. Ini dari hukum yang ingin ditegaskan oleh Al-Bukhari di sini. Terus. Semakala babu man mata wa alaihi shaum. Wa qala al-Hasan in shama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Kata beliau, babu man mata wa alaihi shaum. Bab siapa yang meninggal dan ada kewajiban puasa terhadapnya. Iya. Apa hukumnya? Diglobalkan oleh Al-Bukhari. Beliau tidak rinci. Tapi tanpa dari asar yang beliau bawakan, hal yang dikuatkan oleh Al-Bukhari. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, siapa Al-Hasan? Al-Hasan bin Sirin, Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri. Nama ayahnya siapa Al-Hasan? Yasar, Al-Hasan bin Yasar. In sama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Kalau ada 30 orang yang mempuasakan untuknya satu hari, maka itu boleh. Ada orang yang punya tunggakan puasa Ramadan 30 hari. 1 bulan penuh dia tidak puasa. Tapi setelah meninggal dia punya ahli waris. Ahli warisnya banyak. Ada 30 orang. Dia misalnya punya ayah, punya ibu. Punya anak-anak. Ya. Lebih 30. Ya, punya istri 4. Ya, anaknya 50. Misalnya. Ya. Keluarganya sedemikian banyak ini, kalau mempuasakan untuknya setiap orang, ya, anggaplah 30 orang mempuasakan, 1 orang saja mempuasakan 1, maka bisa selesai tunggakannya dalam apa? Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Maka ini boleh ya? Diperbolehkan. Nah. Jadi ini yang dipegang oleh Al-Bukhari rahimahullah. Menunjukkan bahwa mengqadha puasa itu boleh diwakili oleh walinya. Oleh ahli warisnya. Dan ini akan diterangkan di hadits yang akan dibawakan oleh Al-Bukhari. Qala haddatsana Muhammad bin Khalid. Muhammad bin Khalid ibn Yahya ad-Duhli. Ini biasa disebut Muhammad ibn Yahya ad-Duhli. Khalid ini nama kakeknya ya. Muhammad bin Yahya ibn Abdullah bin Khalid. Itu nama lengkapnya. Ad-Duhli.
Kadang Al-Bukhari berkata haddatsana Muhammad bin Yahya, kadang beliau berkata haddatsana Ad-Duhli, kadang beliau berkata haddatsana Muhammad bin Khalid, kadang beliau berkata selain daripada itu. Jelas ya? Nah, dan Duhli ini dari Kibarul Huffaz. Qala haddatsana Muhammad bin Musa ibni A'yan. Al-Jazari Abu Yahya Al-Harrani, saduq, dari rawi Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Qala haddatsana Abi Musa bin A'yan, thiqatun abid, dari rawi Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An Amr bin Al-Harith. Amr bin Al-Harith Al-Ansari maulahum, Abu Umayyah Al-Misri. Ini imam ahli Mesir. Thiqatun faqih, hafiz, dari rawi Al-Jama'ah. An Ubaidillah bin Abi Ja'far. Ini juga orang Mesir, ahli fikih, thiqah, dari rawi Al-Jama'ah. Anna Muhammad bin Ja'far haddatsahu. Wa huwa Muhammad bin Ja'far ibn Zubair ibn Al-Awwam, thiqah, dari rawi Al-Jama'ah. An Urwa ibn Zubair ibn Al-Awwam, paman dari siapa? Muhammad. Dari Muhammad bin Ja'far. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu tabahu ibn Wahb an Amr tabahu ibn Wahab an Amrin warwahu Yahya ibn Ayyub an ibni Abi Ja'far. Baik. Kata beliau rahimahullah, ya, ini hadits Aisyah. Aisyah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dan dia punya tunggakan puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Iya. Silang pendapat di kalangan ulama. Orang yang meninggal dalam keadaan memiliki tunggakan puasa, apakah dia wajib menggantinya atau tidak? Ada silang pendapat. Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa sudah gugur kewajiban. Karena itu di luar kemampuannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib diganti oleh walinya itu puasa nadar saja secara khusus. Bukan puasa secara mutlak. Namun ini pendapat kurang kuat. Walaupun ada dalam sebagian hadits takyid dengan hal tersebut. Namun hadits Aisyah di sini mutlak. Iya. Dan mentakyid hal yang seperti ini dari riwayat yang lain ini kurang tepat ya di kalangan kebanyakan ulama. Baik. Jadi kalau begitu yang benarnya adalah pendapat jumhurul ulama bahwa siapa yang meninggal dan punya tunggakan puasa, maka itu dipuasakan oleh siapa? Oleh walinya. Hanya saja keadaannya dibagi dua. Yang pertama ada yang meninggal dalam keadaan dia punya tunggakan puasa. Dan sebelum dia meninggal, dia sudah punya kesempatan untuk mengqadha puasanya. Misalnya, seorang sakit di bulan Ramadan, 10 hari. Iya. Masuk bulan Syawal dia sembuh. Bulan Dzulqa'dah dia sembuh, sehat. Dzulhijjah dia sembuh. Masuk bulan Muharram dia meninggal. Belum membayar 10 hari. Ada 3 bulan kesempatan, dia belum bayar. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama wajib digantikan puasanya oleh siapa? Oleh walinya. Tapi keadaan yang kedua, seorang sakit di bulan Ramadan 10 hari. Masuk bulan Syawal sakitnya masih berlanjut. Masuk bulan Dzulqa'dah sakitnya masih berlanjut. Masuk bulan Dzulhijjah dia meninggal. Jadi orang ini meninggal sebelum punya kesempatan untuk apa? Mengganti puasanya. Apa hukum? Apakah puasanya digantikan oleh walinya atau tidak? Nah, ini yang benarnya bahwa puasanya tidak diganti oleh apa? Walinya, digugurkan. Sebab orang yang seperti ini mendapat udzur. Ya, kewajiban puasa tapi dia sebenarnya tidak ada dosa di dalamnya karena di luar kemampuannya. Iya. Baik, beda dengan orang yang menelantarkan itu tadi ya. Dia menelantarkan. Maka dia wajib digantikan puasanya oleh walinya. Nah, sama anhu waliyuhu, maka dia dipuasakan oleh walinya. Wali yang dimaksud di sini
Ada yang menafsirkan kerabat dan ada yang menafsirkan ahli waris. Dan yang benarnya bahwa wali yang dimaksud adalah ahli warisnya. Sebagaimana ahli warisnya mewarisi hartanya, maka demikian pula mereka mewarisi hal yang merupakan tunggakannya dan perkara yang perlu ditutupi dari si mayit ini. Taba'ahu Ibnu Wahab an Amr Ibnu Wahab wa huwa Abdullah bin Wahab Abu Muhammad al-Misri. An Amr siapa? Ibn Harith. Amr ibn al-Harith. Itu kaidahnya ya, kalau orang Mesir meriwayatkan dari Amr bin siapa? Bin Harith. Kalau Al-Hasan al-Basri meriwayatkan dari Amr, sebentar. Kalau Syu'bah bin al-Hajjaj meriwayatkan dari Amr bin Murrah. Kalau Yunus meriwayatkan dari Amr bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Kalau orang Mekah seperti Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar al-Makki. Maka dilihat ya dari muridnya siapa. Rawahu Yahya bin Ayyub an Ibnu Abi Ja'far. Adapun Yahya bin Ayyub dia ada mutaba'ah qasirah untuk dia memiliki mutaba'atan terhadap Amr ibn al-Harith. Nah, sebab dia juga meriwayatkan hadis secara langsung dari Ubaidullah ibnu Abi Ja'far. Terus. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن عبد الرحيم حدثنا محمد ابن عبد الرحيم Muhammad bin Abdul Rahim al-mulaqab bi Sa'iqah, yang digelari dengan nama apa? Petir, karena hafalannya sangat cepat seperti petir. Rahimahullah. Terus. Qala hadatsana Muawiyah bin Amr. Muawiyah bin Amr yang dikenal dengan panggilan Ibnul Kirman al-Asdi. Qala hadatsana Zaidah. Zaidah wa huwa Zaidah bin Qudama. Thiqatun hafidh, sahib sunnah. Anil A'mash. Al-A'mash wa huwa Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi. An Muslimin al-Batin. Ya, nama ayahnya ada yang mengatakan Imran, ada yang mengatakan Ibnu Abi Imran, ada yang mengatakan Ibnu Abi Abdullah. Thiqah. An Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair min kibar tabi'in, dari murid senior Ibnu Abbas al-Makki. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shawmu shahrin afa aqdihi anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu an yuqda qala Sulaiman faqala al-hakam wa salamatu wa nahnu jami'an julusun hina haddatsa muslimun bi hadzal hadits qala sami'na mujahidan yadhkuru hadza an ibni Abbasin wa yadhkuru an Abi Khalid haddatsana al-A'mashu anil Hakami wa Muslimin al-Batin wa Salamata bin Kuhail an Sa'id bin Jubair wa Ata'in wa Mujahid an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qalat imra'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ukhti matat wa qala Yahya wa Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Muslim an Sa'id an ibni Abbas anhu qalat imra'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat wa qala Ubaidullah an Zaid bin Abi Unaisah anil Hakami an Sa'id bin Jubair an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qalat imra'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat wa 'alaiha shawmu nadrin wa qala Abu Harizin haddatsana Ikrimatu an ibni Abbas qalat imra'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam matat ummi wa 'alaiha shawmu 15 yawman. Baik, ini hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan beragam riwayat dibawakan di sini oleh Bukhari. Kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Datang seorang lelaki kepada Nabi, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa alaihi shawmu syahrin, apa aqdihi anha? Sungguhnya ibuku meninggal dan dia punya kewajiban puasa 1 bulan. Apakah saya bayarkan untuknya? Qala na'am, kata Nabi, ya. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, karena hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Ini diantara dalil ya tentang pembolehan kias. Karena di sini dikiaskan, kalau hutang kepada manusia saja wajib dibayar, apalagi hutangnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu si mayit
Kalau dia meninggal, dari hak yang dikeluarkan biaya untuk dia melaksanakan ibadah haji. Ya, sebab itu kewajibannya kepada Allah. Walaupun dia tidak berwasiat, dikeluarkan. Nah, baik. Hadits ini juga menunjukkan sisi pendalilan Al-Bukhari bahwa siapa yang meninggal dan punya kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya, diqada oleh walinya. Nah, dan hadits ini menunjukkan bahwa boleh seorang itu menceritakan dari perkara-perkara yang menimpanya kalau memang penceritaan tersebut ada manfaat di belakangnya. Seperti orang ini menjelaskan sebab dia ingin mengetahui hukum syar'i. Ya. Qala Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Faqala al-Hakam wa Salama wa nahnu jami'an julus hina haddatha Muslimun bihadza. Berkata Sulaiman, al-Hakam yaitu al-Hakam bin Utaibah, wa Salama yaitu Salama bin Kuhail. Ya. Keduanya berkata, dan kata al-A'mash, waktu itu kami duduk ketika Muslim al-Batin menyampaikan hadits itu. Keduanya berkata, sami'na Mujahidan yadhkuru hadan Ibnu Abbas. Keduanya berkata, kami dengar Mujahid menyebut hal itu dari Ibnu Abbas. Ya, berarti ini sanad lain ya, tapi di mudzakarah. Wa yadhkuru an Abi Khalid haddatsana al-A'mash an al-Hakam wa Muslim al-Batini wa Salamah ibn Kuhail عن سيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعن ابن عباس أنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. Ini mutaba'ah lainnya disebut dari Abu Khalid, dari Al-A'mash juga. Al-A'mash langsung meriwayatkan dari 3 orang sekaligus, Al-Hakam bin Utaibah, Muslim al-Batin, Salamah ibn Kuhail. Ketiganya meriwayatkan dari 3 orang juga, Said bin Jubair, Atha ibn Abi Rabah dan Mujahid. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata seorang perempuan kepada Nabi, inna ummi matat, sungguhnya inna ukhti matat, sungguhnya saudara perempuanku meninggal. Kalau riwayat yang pertama tadi siapa yang meninggal? Ibunya. Kalau ini saudara perempuannya. Wa qala Yahya wa Abu Muawiyah anil A'mash, berkata Yahya, siapa Yahya? Dari Al-A'mash. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau berkata dari wa Abu Muawiyah. Abu Muawiyah siapa? Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Ya. Anil A'mash, dari Al-A'mash. An Muslim an Sa'id an Ibnu Abbas. Qalat imra'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat. Ini sama ya, ini mutaba'ah alaih. Wa qala Ubaidullah ibnu Amr. Ubaidullah ibn Amr siapa kunyanya? Guru Al-Bukhari. Abu Ma'mar sudah berlalu ya. An Zaid bin Abi Unaysa, an Al-Hakam, an Sayyid bin Jubair bin Abbas, qalat imra'atun lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat wa alayhi shaumu nadar. Ini di riwayat ini dari Al-Hakam bin Utaibah dari jalan Zaid bin Unaysa dengan lafaz shaum nadar. Wa qala Abu Haris namanya Abdullah bin Al-Husain, qadhi Sijistan. حدثنا إكرمة عن ابن عباس أنه قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليه صوم 15 يوما. Ibuku meninggal dan dia punya puasa, tunggakan puasa 15 hari. Ini beberapa sisi silang pendapat di dalam riwayat rawi hadits atau silang periwayatan. Ya, ada yang meriwayatkan ibunya yang meninggal, ada yang meriwayatkan saudara perempuannya. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa puasanya puasa kewajiban tunggakan puasa umum. Dan ada yang mengatakan tunggakan puasanya puasa nadar. Ada yang meriwayatkan bahwa tunggakan puasanya sebulan. Ada yang meriwayatkan bahwa tunggakan puasanya 15 hari saja. Nah, ini semuanya muhtamal. Tapi yang paling kuatnya yang pertama. Karena itu Al-Bukhari bawakan yang pertama. Adapun riwayat-riwayat yang datang, ini adalah hal-hal yang ihtimal. Hal-hal yang ihtimal. Dan biasanya Al-Bukhari kalau membawakannya, beliau tidak menyalahkan riwayat-riwayat yang lain. Hanya saja beliau menguatkan riwayat pokok yang beliau bawakan. Nah, kesimpulan dari hadits ini sama dengan apa yang telah kita jelaskan.
bahwa seorang yang meninggal dan punya kewajiban berpuasa, dia wajib untuk apa? Untuk mengqadha puasanya. Nah, seorang yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, ahli warisnya wajib untuk apa? Mengqadha puasanya. Tapi ini dengan syarat apa tadi? Ya, telah memiliki kesempatan sebelum apa? Sebelum dia meninggal. Nah, dan ini berlaku pada seluruh puasa. Baik. Ya, terus. Tsumma qala rahimahullahu taala babun mata yahillu fitrus shaim wa iftarabu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu hina ghaba qursus syams. Ini bab yang ke-43, kata Al-Bukhari, bab mata yahillu fitrus shaim. Bab mata, kapan seorang yang berpuasa itu halal berbuka. Ya, Abu Sa'id al-Khudri berbuka ketika lingkaran matahari sudah terbenam. Itu sebenarnya jawaban dari Imam Al-Bukhari, ya, bahwa waktu berbuka ukuran yang paling pokoknya adalah ketika lingkaran matahari terbenam. Itu yang paling pokok. Adapun datangnya siang, datangnya malam, perginya siang, itu tanda lain yang menguatkan. Tanda lain yang menguatkan. Jadi secara umum telah kita bahas dan telah kita baca di dalam ayat bahwa berpuasa itu awal mulainya dari terbitnya fajar subuh dan berakhir sampai apa? Terbenamnya matahari. Itulah awal waktu berpuasa dan akhirnya. Dan di akhir waktu berpuasa itulah waktu seorang itu halal untuk berbuka. Nah, coba. Summa qala hadatsana al-Humaydi. Al-Humaydi wa huwa Abdullah bin Zubair Abu Bakar. Qala hadatsana Sufyan. Wa huwa Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Hilali al-Makki. Qala hadatsana Hisham bin Urwah. Nah, Hisham bin Urwah ibn Zubair. Qala sami'tu Abi Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi. Yaqulu sami'tu Asim bin Umar bin al-Khattab an abihi radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im. Ini hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna, apabila matahari datang dari arah sini. Arah sini maksudnya beliau menunjuk ke arah mana? Ke arah timur. Ya. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang pergi dari arah sini. Yaitu dari arah mana? Dari arah barat, sebab matahari berada di barat, masih agak terang ketika apa? Matahari terbenam. Ya. Lama kelamaan baru sirna cahaya senja itu. Wa gharabatis syams, dan matahari telah terbenam. Ini ukuran yang paling pastinya. Jadi harus matahari terbenam. Jangan dia duduk saja di rumahnya. Oh, ini sudah gelap. Hah? Kalau begitu, saya sudah apa? Sudah berbuka. Itu salah satu tanda, tapi tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Dia duduk di rumah, orang belum adzan masjid di sekitarnya. Ya. Oh, sudah gelap. Ayo kita berbuka. Nah, ini namanya seorang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Baik. Faqad aftara as-sha'im, maka sungguh orang yang berpuasa itu telah memasuki waktu berbuka. Jadi ini ketentuannya, akhir waktu berbuka. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa orang yang berbuka puasa tidak perlu menunggu terbitnya bintang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi mereka kalau matahari sudah terbenam, tunggu dulu bintang muncul satu. Baru mereka apa? Baru mereka berpuasa. Dan ini termasuk adab untuk orang-orang Syiah. Sebab orang-orang sudah kenyang berbuka, dia masih menunggu. Nah, terus. Summa qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Ishaqul Wasiti. Wa huwa Ishaq ibn Shahin al-Wasiti, saduq. Qala hadatsana Khalid wa huwa Khalid ibn Abdullah al-Tahhan al-Wasiti. An Syaibani. Kalau disebut Wasiti, pasti gurunya ya tidak jauh dari situlah. Maka Khalid di sini banyak ya, tapi kita katakan dia adalah Khalid ibn Abdullah al-Wasiti at-Tahhan. Ada Khalid juga yang terkenal di tingkatan ini. Khalid siapa? Khalid bin Mihran al-Hadda. Tapi bukan itu di sini. An Syaibani. Syaiban wa huwa Sulaiman bin Abi Sulaiman, Abu Ishaq. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu
annahu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa huwa sha'im falamma gharabat asy-syamsu qala li ba'dil qaumi ya fulan kum fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala ya Rasulullah falau amsayta qala inzil fajdah lana qala inna 'alaika naharan qala inzil fajdah lana fanazala fajdah lahum fashariba Nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aytumul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Baik. Ini hadits Abdullah bin Abi Aufa sudah berlalu bersama kita. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Wa huwa sha'im, dan dia sedang berpuasa. Falamma ghabatis syams, begitu matahari telah terbenam. Ini tidak ada ya di riwayat sebelumnya ya. Di sini sudah diterangkan. Matahari terbenam. Qala li ba'dil qaum, beliau berkata kepada sebagian kaum, ya fulan kum. Wahai fulan berdirilah, fajdah lana, lakukan jadah bagi kami. Aduk adonan tepung itu untuk kami. Ya. Maksudnya dipakai berbuka. Faqala ya Rasulullah law amsayta, maka dia berkata ya Rasulullah, andai kata engkau tunggu lagi sehingga sore hari. Jadi seakan-akan orang ini, sahabat ini menyangka matahari belum terbenam. Waktu berbuka belum saatnya, karena masih terang. Karena itu dia katakan, andai kata kamu tunggu lagi ya Rasulullah sampai apa? Lebih sore. Nah, ini makna riwayat yang lalu ya. Ya Rasulullah asy-syams, wahai Rasulullah matahari. Maksudnya karena masih apa? Masih terang. Qala inzil fajdah lana. Maka Nabi berkata, turun, lakukan jadah bagi kami. Qala ya Rasulullah falau amsayta. Dia ulangi lagi ya Rasulullah, andai kata kamu tunggu hingga siang sore hari. Maka Nabi ulangi perintahnya ketiga kali, inzil fajdah lana. Ya. Maka dia berkata, inna 'alaika naharan ya Rasulullah, sungguhnya masih siang. Qala inzil fajdah lana. Maka Nabi berkata, turun, lakukan jadah bagi kami. Ya, yang keempat baru turun ya. Fanazal fajadah lahum. Maka dia pun turun lalu melakukan jadah, fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Apabila kalian melihat malam sudah datang dari arah sini, maksudnya dari arah barat, dari arah timur, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Di sini hanya disebut satu tanda oleh Nabi di akhir hadis. Tandanya apa? Gelap sudah datang dari arah timur. Ya. Tapi tanda ini ya sudah digandengkan di awal riwayat. Waktu itu matahari sudah apa? Sudah terbenam. Jadi menjadi ukuran adalah matahari ketika terbenam. Dan ini hadis sudah berlalu bersama kita ya, menunjukkan bolehnya seorang itu bertanya tentang perkara-perkara yang akhirnya mungkin perlu dipertanyakan. Seperti sahabat di sini mempertanyakan. Dan bukan artinya dia tidak taat kepada Rasulullah, tapi menunjukkan boleh bertanya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan boleh seorang itu meroja pada hal-hal yang perlu dia perjelas. Ya, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang alim kalau dipandang dia kadang lupa pada sesuatu, maka boleh diingatkan. Boleh untuk diingatkan. Ya. Nah, dan sebagian dari faedah lainnya sudah kita terangkan ya pada pembahasan yang telah lalu. Ya, dan dari hadis ini juga terdapat penjelasannya tentang disunnahkannya menyegerakan berbuka puasa apabila sudah masuk waktu. Ya. Dan ini bantahan terhadap ahlul kitab yang semisal dengan yang mengakhirkannya. Nah. Summa qala babun yuftiru bima tayassaru alaihi bil ma'i wa ghairihi. Baik, ini bab yang ke-44. Al-Bukhari berkata babu yuftiru bima tayassara minal ma'i wa ghairihi. Bab dia berbuka dengan apa yang dimudahkan, dengan air maupun selainnya. Kalau sudah tiba waktu berbuka, segera dia berbuka. Apa saja yang ada? Ada air, dia minum air. Ya, ada korma, dia makan korma. Ada kue, dia makan kue. Jelas ya? Jangan seorang misalnya di depannya ada air putih dan ada korma. Oh, saya tunggu dulu. Ya, supnya jadi. Baru dia berbuka. Tidak. Tapi dia apa? Dia segerakan berbuka. Demikian pula kalau misalnya ada air putih, ada kue di depannya. Oh, saya tunggu dulu korma. Ya, biar saya berbuka dengan korma. Ini tidak disyariatkan. Sebab
Yang disyariatkan seorang itu bersegera berbuka ketika waktu berbuka telah masuk. Iya, tidak diakhirkan lagi. Itu sunnah. Nah, terus. Qala haddatsana Musaddad wa huwa Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahid bin Ziyad. Qala haddatsana Syaibani Sulaiman bin Abi Sulaiman, sudah berlalu. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im falamma warabat asy-syamsu qala inzil fajdah lana qala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala ya Rasulullah inna 'alaika naharan qala inzil fajdah lana fanazala fajdaha thumma qala idza ra'aytumul layla aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im wa asyara bi isbi'ihi qibala al-masyriq. Ini sama ya dengan hadis sebelumnya. Cuman di akhirnya diperjelas. Apabila malam datang dari arah sana. Ya, asalnya malam itu tampak di arah barat. Ya, tampak di arah timur. Ya, malam tampak dari arah mana? Dari arah timur. Sebab barat matahari masih apa? Ya, masih baru terbenam, masih ada cahaya. Adapun di arah timurnya itu sudah gelap. Nah, itu maksudnya. Sumakala babu ta'jilil iftar. Baik, ini penegasan. Ini bab yang ke-45 dan ini penegasan sekaligus pemetikan faedah dari bab-bab sebelumnya. Kata beliau babu ta'jilil iftar, bab disunnahkan untuk menyegerakan buka puasa. Mana menyegerakan buka puasa? Adalah menyegerakan melakukan buka puasa apabila waktunya sudah masuk. Bukan artinya menyegerakan buka puasa sebelum masuk waktu. Misalnya berbuka puasa jam 6 pas. Jam 6.00. Oh, Ustadz bilang menyegerakan puasa sunnah. Kalau begitu saya jam 5.30 berbuka saya. Ya. Bukan itu makna menyegerakan ya. Jadi kalau waktu berbuka jam 6.00, jam 6 pas, begitu masuk waktu berbuka jam 6 langsung dia berbuka. Jangan dia tunggu lagi jam 6.15. Ya. Tapi segera dia berbuka. Demikian. Terus. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa huwa Tinisi ad-Dimashqi. Qala akhbarana Malik bin Anas bin Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Abu Abdullah. An Abi Hazim wa huwa Salamah bin Dinar. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Terus-menerus manusia dalam keadaan terus-menerus manusia di atas kebaikan sepanjang mereka masih mempersegera buka puasa. Terdapat keutamaan umat ini ya di dalam menyegerakan buka puasa. Dan terdapat di dalam hadits ini bahwa menyegerakan buka puasa itu adalah sunnah. Dan terdapat bahwa menyegerakan buka puasa itu dari hal-hal yang menjaga kebaikan di tengah manusia. Dan terdapat di dalam hadits ini juga isyarat bahwa sejumlah dari amalan yang salih itu adalah menjadi sebab terjaganya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab ditolaknya musibah dan malapetaka. Iya. Dan secara umum melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang menolak segala musibah dan segala malapetaka. Nah, dan sisi benar Imam Al-Bukhari jelas sekali ya tentang mempersegera buka puasa. Terus. Semoga haddatsana Ahmad bin Yunus. Wa huwa Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i. Qala haddatsana Abu Bakar. Wa huwa Abu Bakar bin Ayyash. An Sulaiman bin Abi Sulaiman Asy-Syaibani. An Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Aufa. Annahu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasoma hatta amsa qala li rajulin inzil fajdah li qala law intadharta hatta tumsi qala inzil fajdah li fa idza ra'aitul laila qad aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Baik. Ini hadits Abdullah bin Abi Aufa yang sudah berlalu bersama kita ya. Sama saya haditsnya. Sisi pendalilannya telah kita terangkan di bab sebelumnya bahwa terdapat di dalam hadits ini kesunahan mempersegera buka puasa. Karena Nabi begitu matahari terbenam langsung beliau perintah supaya didatangkan makanan untuk apa? Dibuatkan makanan untuk berbuka puasa dan beliau sendiri segera minum.
segera minum. Terus. Summa qala babun idza aftara fi Ramadan thumma tala'at asy-syams. Ini bab yang ke-46. Bab idza aftara fi Ramadan thumma tala'at asy-syams. Bab apabila dia berbuka di Ramadan, kemudian muncul matahari. Jadi dia berbuka, dia sangka sudah terbenam matahari. Ya. Dia berbuka, dia sangka sudah apa? Dia sangka sudah waktu berbuka. Ternyata setelah dia berbuka, mataharinya masih kelihatan. Nah, orang yang seperti ini, apakah wajib dia mengqadha atau tidak? Nah, ini akan dibahas oleh Al-Bukhari di sini. Terus. Qala haddatsani Abdullah bin Abi Syaibah. Wa huwa Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman Abu Bakar. Lebih dikenal dengan kunyanya Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Usamah. Wa huwa Muhammad bin Usamah Al-Kufi. An Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ibn Zubair. An Fatimah wa hiya Fatimah bintu Al-Mundhir Al-Qurasyiyah. Ini Fatimah bintul Mundhir, apanya Hisham? Istrinya ya. Ini perhatikan, suami meriwayatkan dari siapa? Istrinya. Suami berguru kepada siapa? Berguru kepada istri. Dan ini jarang-jarang terjadi. Ya, sebab kebanyakannya istri berguru kepada siapa? Suami. Yaitu kalau istrinya belajar menuntut ilmu. Ya, kalau tidak belajar, ya suaminya hanya pendamping hidupnya saja, bukan gurunya. Nah, karena itu para perempuan, ya, punya lembaran-lembaran yang indah dalam sejarah as-salaf, dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Ya, dan itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah. Diberikan kepada siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berijtihad, dan siapa yang menempuh jalannya. Ya, mungkin saja banyak perempuan akan lebih afdal daripada laki-laki karena dia giat di dalam menuntut ilmu. Terus. An Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Annaha qalat aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaim. Thumma tala'at asy-syams. Qila Hisham fa umiru bil qada. Qala budun min qada. Wa qala Ma'mar sami'tu Hishaman la adri aqadau am la. Baik, kata Asma, aftarna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaim, thumma tala'at asy-syams. Kata Asma, kami berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari mendung, kemudian matahari terbit. Ya, maka dikatakan kepada Hisham, ya, dikatakan oleh Hisham, ditanyakan kepada Hisham, fa umiru bil qada, apakah mereka waktu itu diperintah mabuddun min qada, haruskah diqada? Ini istifham seakan-akan mengingkari ya. Wa qala Ma'mar sami'tu Hishaman yaqul la adri aqadau am la. Kata Hisham, saya tidak tahu mereka mengqada atau tidak. Ini menunjukkan bahwa dia mengqada tidak terlalu penting diketahui. Ya, menunjukkan bahwa dia lebih cenderung bahwa dalam hal ini tidak ada qada. Tidak ada qada. Nah, ini dari hal yang ada silam pendapat di kalangan as-salaf. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa dia mengqada karena dia telah meninggalkan puasa, berbuka belum waktunya. Dan ada yang mengatakan dia dapat udzur. Sebab ini semakna dengan orang-orang yang makan dan minum dengan apa? Dengan tidak sengaja. Iya. Tidak sengaja. Semaknanya dari sisi keduanya adalah orang-orang yang ada udzur di dalam hal tersebut. Baik. Ya, saya kira sampai sini dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah boleh seorang perempuan meminum pil penunda haid agar bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan? Ya, kalau bertanya boleh saja. Kalau itu tidak mengganggu siklus haidnya. Ya, tidak mengganggu haidnya nanti setelah dia meminum obat itu. Hanya saja yang saya anjurkan dia tinggalkan memakai obat-obat yang seperti itu. Karena haid itu adalah ketentuan yang sudah Allah gariskan untuk para perempuan, anak-anak perempuan Nabi Adam alaihi salam. Iya. Maka dia menjalani hal yang alami sesuai dengan tabiatnya itu lebih afdal. Bagus.
Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.